Oke, ini udah bisa. Ya, makasih ya. Em, di WhatsApp grup itu ada link. Coba join. Itu untuk kuis sore ini kita ada kuis. Em, ada link saya share di WhatsApp grup atau saya ketik di chat sini ya. Nah itu ada di chat. Coba join kuis. Cuman beberapa menit kita mengerjakan kuisnya. Ya, ini ada kelas kita sekarang ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang lain, ya silakan. 5, 7 ya. Tadi seingat saya ada berapa kita kelas tadi? Ada 9 ya? Ada 10. Udah semua? Oke, kita ini ya, kuisnya di start ya. Silakan jawab yang tepat. Ke Israji yang paling tinggi skornya. Masih Israji. Oh, Fahmi nih. Oh,
Piranti. Piranti Agung. Ini ya. Selamat ya buat Piranti, Ayuni, sama Agung. Ini yang nilainya paling besar. Nah, ini list jawabannya. Tadi memang Piranti yang dari 10 pertanyaan itu betulnya 5 ya. Ayuni juga dari 10 pertanyaan jawaban yang betul itu 5. Tidak jawab 1. Ini, nah ini nih sebetulnya memang saya cuma pengen ngelihat sebetulnya kelas kita itu gimana. Jadi selamat ya buat Piranti sama Ayuni sama siapa satu lagi tadi Agung ya. Ini beberapa pertanyaan tadi yang terakhir, beberapa pertanyaan yang terakhir itu yang belum pernah kita bahas. Antara lain sesi 10 dan sesi 11. Sesi 10-nya itu resiko reputasi, 11 itu saya lupa tuh resiko mengenai apa ya, suku bunga dan lain-lain gitu ya. Return investasi kalau nggak salah. Itu ada yang mau komen. Ini sih sebetulnya latihan aja, jadi supaya teman-teman tahu gitu ya kalau kalau sekalian mereview gitu. Ini so far sampai sejauh ini sejauh ini pemahaman kita tuh sudah sampai mana. Ternyata memang belum ada yang ini ya, belum ada yang di atas 50% lah jawabannya. Masih jawabannya paling top nilainya itu baru 50. Tadi Piranti itu. Jadi ada 10 pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan terakhir itu yang saya masukkan sebetulnya sesi 10 dan sesi 11. Oke, kita lanjut dengan presentasi aja. Sekarang untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Tolong yang presentasi kameranya dihidupin, lalu setiap ini pembicaranya disebut namanya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Husna Mahira. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategi. Materi pertama akan disampaikan oleh Teh Abdillah. Tolong dikenalin dulu dong kelompoknya siapa aja. Oh ya, saya Nadia, selanjutnya ada Teh Adillah. Nah, ini tadi di slide kedua itu kan ada nama-namanya tuh. Nah ini, ya udah boleh dikenalin. Ada Teh Adillah.
ada Teh Ajeng, sama ada Teh Anissa Wulandari, ada Teh Cindy Mulyasari, Teh Lita, Teh Monika, Nadia saya, ada Teh Piranti, Teh Rika, Teh Syifa, Teh Wanda, sama Teh Widi. Ya hadir semua. Ada yang enggak, Pak? Yang nggak hadir siapa? Tadi Teh Lita lagi kerja ya. Satu aja ya? Sama Teh Kita Cindy. sama Cindy, Pak. Oke. Ya udah lanjut. Materi pertama bakal disampaikan sama Teh Adilah. Tolong di full screen dong tampilannya, PowerPoint-nya. Bisa di full screen nggak? Gimana, Pak? Tampilan layarnya di full screen. Udah di full screen, Pak? Nggak muncul? Enggak, maksud saya kan kalau PowerPoint kan bisa full screen yang diklik kanan bawah itu loh. Jadi langsung ke mode presentasi, ini kan masih mode slide gini. Mas bisa kecilin Udah, volume. Pak. Udah di full screen dari sininya. Coba pencet tuh di atas tuh slideshow. Di atas itu kan ada di barnya ada tulisan slideshow tuh. Oh iya, Pak. Bentar. Di atas yang tengah-tengah itu slideshow. Kan ada home, insert, design, transition, animation, slideshow. Nah itu. Nah itu yang paling kiri, from beginning. Muncul. Oh masih muter aja ya? Nggak bisa di full screen, Pak. Ya udah begini aja deh. Udah gini aja. Nggak apa-apa lanjut. Bentar. Udah muncul. Udah muncul. Teh Adilah ada. Oke, mungkin karena Teh Adila berhalangan hadir, untuk pertama ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu Anissa. Di sini ada pengertian risiko hukum, di mana risiko hukum atau legal risk merupakan salah satu risiko dari 8 risiko perbankan yang harus dikelola berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yaitu suatu risiko yang diakibatkan oleh tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung dan lemahnya sebuah ikatan. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Teh Ajeng.
Materi Ayo. selanjutnya akan disampaikan oleh saya karena mungkin Teh Ajengnya belum join. Materi selanjutnya ada indikator yang terdapat pada risiko hukum. Yang pertama ada faktor litigasi, yang kedua faktor kelemahan perikatan, yang ketiga faktor tidak adanya perundang-undangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Anissa. Boleh dibantu di next sesi, Pak. Untuk selanjutnya ada perlakuan yang bisa dilakukan dalam rangka menghindari timbulnya resiko hukum. Di antaranya ada prosedur secara tertulis serta adanya kebijakan. Lalu prosedur analisis aspek hukum harus dilaksanakan pada segala aktivitas serta produk yang ada. Selanjutnya adanya satuan kerja yang mana berfungsi itu sebagai legal watch. Dan juga ada dampak perubahan regulasi dan risiko hukum dievaluasi. Lalu selalu memberikan sanksi kepada pelanggar. Dan yang terakhir yaitu secara teratur memeriksa keabsahan kontrak atau kontrak dan perjanjian kelembagaan dengan pihak lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Teh Monika. Untuk Teh Monika, jadi untuk selanjutnya dari yang perlakuan yang tadi ada langkah-langkah dan tindakan kontrol resiko hukum. Di antaranya ada menangani sengketa di tahap litigasi, termasuk bantuan hukum dan pemberi nasihat hukum. Dan yang kedua ada untuk penanganan. Materi selanjutnya yaitu kelemahan melibatkan langkah-langkah dan kontrol. Yang pertama ada tahap transaksi bank yang harus dicapai. Yang kedua ada format standar perjanjian. Yang ketiga ada format standar syarat ketentuan atas produk barang dan jasa. Yang keempat ada dokumentasi terkait perjanjian dengan nasabah maupun debitur dan standar formulir. Yang kelima ada perbuatan standar dari direksi kepala pejabat bank mengenai surat kuasa. Yang keenam, ada tahap negosiasi perjanjian dengan nasabah atau debitur atau pihak ketiga. Yang ketujuh, ada perbuatan analisa yudiris. Yang kedelapan, ada memastikan seluruh dokumen kredit telah ditandatangani. Yang kesembilan, ada proses sebelum pencairan fasilitas kredit diberikan legal clearance. Yang materi selanjutnya yaitu ada tahap pasca transaksi. Bolehkah slide? Tahap pasca transaksi yang pertama ada mereview serta perubahan atas format standar perjanjian. Tujuan dari standar perjanjian tersebut yaitu memberikan kemudahan bagi para pihak untuk melakukan transaksi. Yang kedua ada mereview serta perubahan atas format standar. Yang ketiga ada mereview serta perubahan atas dokumentasi. Yang keempat ada pengendalian dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kelima memberikan pendapat hukum atas usulan produk atau aktivitas baru bank. Yang keenam ada mereview serta perubahan atas format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Yang ke-8 yaitu tindak lanjut atas perubahan format standar syarat dan ketentuan umum atas produk maupun jasa bank. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nadia. Basel Accord merupakan sejumlah set regulasi bank perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Bank Supervision. Aturan yang saat ini terdiri dari B1, 2, dan 3. Ini memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap resiko modal, resiko pasar, dan resiko operasional. Tujuan perjanjian ini adalah memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. Basel Commit menetapkan modal minimum yang harus dipelihara bank untuk menjaga kepentingan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Piranti. Basel 2 tersebut hanya membahas tentang perhitungan beda ya? Sebentar. Mohon maaf. Basel 1 ya. Basel 1 Base Capital Accord tahun 1988. Basel 1 tersebut hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya. Dua konsep penting yang mendasar pada perhitungan kecukupan kebutuhan modal minimum adalah yang pertama ada aktiva pertimbangan menurut risiko atau ATMR, risk weight asset, dan yang kedua risiko kecukupan penyediaan modal minimum KPMM atau capital adequacy ratio. Selanjutnya oleh Teh Rika. Selanjutnya yaitu Basel 2. Basel 2 dibentuk dengan tujuan agar pengukuran kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan metode yang digunakan pada Basel 1. Pada Basel 2, modal untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan metode standar SA, metode Internal Rating Based Foundation, dan Advance. Basel 2 memiliki prinsip 3 pilar, pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Basel 3 secara formal diperkenalkan pada bulan September 2010 yang pada saat itu disebut dengan Basel 2,5 yang menjelaskan metode perhitungan ATMR risiko pasar, dan pada bulan Desember tahun yang sama disepakati disebut sebagai Basel 2 bersama dengan perubahan lain seperti perubahan terkait permodalan dan perubahan terkait dengan risiko likuiditas. Basel 3 mengatur 3 hal yaitu yang pertama, perubahan peraturan permodalan, yang kedua, perubahan perhitungan ATMR khususnya pada eksposur risiko pasar, dan yang terakhir, ketentuan mengenai kewajiban bank mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wanda. Oke, selanjutnya ada risiko Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Manajemen Risiko Bank Umum. Kepercayaan publik untuk menyimpan dana di bank merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan industri perbankan. Industri perbankan merupakan industri yang paling diatur oleh berbagai regulasi, seperti berbagai peraturan Bank Indonesia dan Basel Committee. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Widi. Ya, selanjutnya, risiko hukum tentang peraturan Bank Indonesia. Industri perbankan merupakan industri yang terkait dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, industri perbankan merupakan industri yang paling diatur oleh berbagai regulasi seperti peraturan Bank Indonesia dan Basel Committee. Berikut sebagian daftar ketentuan perbankan terkait dengan manajemen risiko. Yang pertama ada risiko pasar yang diatur berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9 /13 PB tahun 2007 tanggal 1 November tahun 2007 perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan perhitungan risiko pasar. Yang kedua ada risiko likuiditas berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 11/16/DPNP pada tanggal 6 Juli 2009 perihal penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Yang ketiga ada risiko operasional berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator pasar atau PID. Yang terakhir ada manajemen risiko terkait teknologi informasi berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 perihal penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan lampiran.
Selanjutnya, ada contoh kasus. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank BRI Syariah dalam memanajemen risiko hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perikatan hukum yang dilakukan oleh bank memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum formal yang berlaku. Yang kedua, pengelolaan serta penyelesaian proses hukum yang melibatkan bank dilaksanakan dengan profesional serta mempertimbangkan aspek risiko serta dampak yang akan ditimbulkan bagi lembaga. Yang ketiga, ada pedoman pengelolaan risiko hukum sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas, identifikasi, pengukuran, monitoring, serta pengendalian atas rentannya risiko hukum yang dimiliki lembaga mencakup sekurang-kurangnya frekuensi serta dampak yang ditimbulkan oleh risiko dan root cause permasalahan hukum. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk, ada yang mau bertanya? Saya komen dulu nih, kasusnya di mana ya? Contoh kasusnya mana? Ada yang bisa jawab nggak? Contoh kasusnya mana tuh? Tadi yang slide nomor 15 ini. Ini contoh kasusnya gitu. Ini contoh kasus atau peraturan BRI Syariah? Contoh kasus yang diterapkan di BRI Syariah, Pak. Iya, ini contoh aturan yang berlaku di BRI Syariah gitu kan. Contoh kasus Ya. hukumnya di mana? Ini Pak, yang perikatan hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah itu memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum formal yang berlaku. Itu bukan kasus, itu namanya namanya peraturan perikatan BRI Syariah gitu kan. BRI Syariah buat peraturan nih, peraturannya harus begini gitu. Cuma kasusnya itu yang sebetulnya yang kita pengen bahas nih kasus. Jadi nggak ketemu kasusnya. Kalau kasus kan macam-macam ya, misalnya ada tuntutan hukum di bank X gitu kan, kejadian tahun sekian misalnya, masalahnya di mana. Jadi kita bisa telaah, kalau ini kita nggak bisa telaah nih. Jadinya cuma bukan kasusnya yang diangkat, tapi peraturan salah satu bank gitu. Ya udah, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Sonia, apa mau nanya dari kelompok 2? Uh-uh. Saya mau bertanya, kan gini ya, kegagalan manajemen resiko. Kameranya dihidupin dong. Oh ya, sebentar Pak, maaf. Ya. Nah, kan gini apa ya, kegagalan manajemen resiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Nah, untuk biar tidak terjadi hal seperti itu tuh harus bagaimana gitu. Terima kasih. Yuk selanjutnya, mungkin 3 pertanyaan dulu gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan dijawab kelompok 4. Ayo, dijawab. Mohon ditunggu Pak, kami diskusi dulu sebentar.
Apa masih bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Sementara menunggu jawaban yang tadi ya. Ya. Sambil menunggu jawaban yang tadi ya, saya Agung dari kelompok 2 mau nanya teh, apakah ada perbedaan dalam penanggulangan risiko hukum pada bank syariah dan konvensional? Cukup itu aja. Dari Agung ya. Ya, iya Pak, Agung dari kelompok 2. Ya. Ayo dijawab. Itu sebetulnya ada semua jawabannya. Maksud saya kalau resiko hukum gitu ya, ada juga di sesi 5 dan sesi 6. Boleh dijawab yang kedua dulu juga boleh. Masih boleh bertanya, Pak? Ya. Dengan siapa? Saya Israji, Pak, dari kelompok 2. Oke, silakan. Pertanyaannya, kenapa risiko hukum dapat terjadi dalam dunia bisnis? Dan juga kenapa bank mengidentifikasi? Terima kasih. Boleh diulang, Kak? Soalnya hilang suaranya. Kenapa risiko hukum dapat terjadi dalam dunia bisnis? Serta kenapa bank mengidentifikasi risiko hukum itu? Oke, baik. Saya rasa cukup ya 3 pertanyaan ya. Ayo dijawab.
Ini nggak ada yang bisa jawab atau gimana? Habis nih waktunya nih. Bisa bentar, Pak. Dijawab dari yang Agung dulu ya, Pak. Ya. Mengenai perbedaan tadi itu pertanyaannya perbedaan dalam penanggulangan perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbedaan risiko hukum pada bank syariah dan bank konvensional. Ya, betul. Di perbedaannya itu ada terdiri dari tujuan pendirian dari antara bank syariah dan bank konvensional sendiri sudah beda karena mereka kan udah memakai hukumnya juga beda. Kalau yang bank syariah itu kan udah lebih maksudnya bukan menuntut, lebih terikat gitu sama agama atau gitu loh gitu ya. Terus ada juga prinsip pelaksanaannya. Di prinsip pelaksanaannya di dalam hitungan kayak bunga-bunga gitu juga sudah beda antara bank syariah dan bank konvensional. Lalu ada juga sistem operasionalnya. Di mana yang kadang bank syariah itu ada yang bukanya cuma sampai hari Kamis. Karena hari Jumatnya itu mereka karena mungkin mengikuti hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, jadi hari Jumatnya banyak yang libur. Bukan libur sih, sebenarnya tidak menerima customer di hari Jumat. Lalu ada juga perbedaannya di antara proses pengolahan dananya. Ini masih nyambung dengan yang tadi, yang tentang prinsip pelaksanaannya gimana. Jadi antara bank syariah dan konvensional ini sudah jelas banget kalau di hukum itu jelas berbeda karena udah jelas kalau misalnya di bank syariah ini dia fokusnya ke yang tadi itu, yang terikat agama itu. Oke, itu untuk yang jawaban dari Agung. Jawaban untuk pertanyaan Agung. Untuk Cukup nggak Agung? pertanyaan yang lain. Satu-satu. Yang Agung gimana udah cukup? Cukup Pak, cukup. Terima kasih Teh. Ya, saya nambahin sedikit ya. Jadi kalau prinsip kerja banknya kan sebetulnya kan fungsinya sama. Jadi sebetulnya risiko yang dihadapi itu sama, relatif sama. Kalaupun berbedanya itu karena ketentuan dari syariah Islam itu sendiri yang digunakan di bank syariah. Itu bisa menimbulkan risiko perjanjian-perjanjian yang berbeda juga. Jadi risiko hukum itu banyak berkaitan dengan kontrak gitu ya. Nanti kontraknya itu bisa berbeda. Itu risikonya bisa muncul di situ. Misalnya contoh di bank konvensional itu kan kalau kita kredit KPR itu banknya cuma meminjamkan uang ke nasabah lalu nasabahnya kan menggunakan uang itu untuk beli rumah. Itu kan akad kontraknya seperti itu gitu ya. Tapi kan kalau di bank syariah kan banknya yang akan membelikan rumah itu dulu lalu dijual ke nasabahnya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Nah, akadnya kan itu berarti kan akadnya yang tadi akadnya cuma satu, yang ini akadnya bisa dua, gitu kan. Sebetulnya semua itu bisa berubah. Jadi prinsipnya sama, tapi itu kalaupun berbeda karena ketentuan dari syariat itu Islam itu sendiri yang diterapkan di syariah. Saya kira gitu tuh, Mas Agung. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Iya, Cai, saya mau coba jawab pertanyaan yang pertama, Pak. Sebentar ya. Pertanyaannya dari Sonia ya. Bagaimana cara agar mencegah Kameranya agar tolong dihidupin dong. Oh iya, sebentar, Pak.
Mungkin ada beberapa cara ya Pak. Salah satunya yaitu kesesuaian antara operasional, organisasi, pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, internal, kualitas, dan efisiensi sistem informasi manajemen risiko, efektivitas penerapan komunikasi dan yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan? Tadi pertanyaannya sebetulnya ini yang saya tangkap ya, bagaimana agar hal itu tidak terjadi gitu. Pertanyaan kan gitu. Masalah risiko hukum tadi disebutkan sama Sonia bisa menyebabkan penarikan dan lain-lain, ketidakpercayaan customer gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar hal itu tidak terjadi. Ya Pak, melakukan dengan hal yang tadi itu masih kurang tepat ya Pak? Iya, apa tadi tuh? Melakukan apa aja? Kesesuaian antara operasional, organisasi, pengendalian intern dengan ketentuan yang berlaku, kode etik dan strategi usaha. Selanjutnya melakukan kepatuhan terhadap prosedur internal, ada kualitas laporan keuangan, ada efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen risikonya, ada efektivitas penerapan komunikasi yang berkaitan dengan dampak risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Itu mungkin lebih tepat ke ininya ya, ke organisasinya ya. Tapi saya tambahin gini, resiko hukum itu kan bisa muncul karena adanya kan perbedaan interpretasi gitu. Di sesi 5 ada tuh. Misalnya ketidakpastian hukum karena misalnya antara lain karena adanya perbedaan interpretasi dari kontrak-kontrak yang dilakukan, kontrak hukum. Ya, atau perbedaan interpretasi dalam implementasi peraturan gitu ya, dalam kontrak hukum. Nah, jadi sebetulnya bagaimana hal itu supaya tidak terjadi gitu kan. Nah, yang supaya tidak terjadi, bank itu kan dia akan menerapkan manajemen risiko itu disesuai dengan kegiatan fungsional dia. Misalnya mulai dari penyediaan dana, penyediaan simpanan dana, kredit, operasional, teknologi informasi. Nah, itu semua kontrak-kontrak yang ada di situ itu harus dibuat secara jelas. Gitu ya, bahwa itu interpretasinya jelas. Dan bagaimana itu supaya jelas? Antara lain dengan dibuat semacam standarisasi prosedur. Misalnya gini, kalau kita membuat rekening itu kan sebetulnya kontrak antara si nasabah dengan bank. Nah, supaya tidak terjadi tuntutan hukum, kita membuat satu format atau formulir yang bisa mengcover kemungkinan terjadinya risiko hukum. Jadi semua kalimat-kalimat itu dibuat standar sebetulnya dan itu sudah mengcover kemungkinan terjadinya risiko hukum. Itu salah satu caranya. Jadi salah satu caranya adalah dengan berusaha mencakup hal-hal yang tidak menimbulkan misinterpretasi dan juga misalnya dengan melakukan standarisasi dari kontrak gitu ya. Ada di sesi 5. Oke. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, lanjut. Pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir dari pertanyaannya,
Kenapa risiko hukum dapat terjadi dalam dunia bisnis, serta kenapa bank mengidentifikasi risiko hukum? Kalau sebenarnya kenapa tadi tuh kenapa risiko hukum dapat terjadi dalam dunia bisnis? Sebenarnya risiko itu tuh timbul dari hukum yang udah ada di Indonesia. Jadi ini tuh risiko itu pasti ditimbul antara lain karena peraturan perundang-undangan yang udah ditetapkan di Indonesia kayak gitu. Jadi itu dapat mendukung atau mendukung atau kelemahan perikatan yang dimana nanti syarat kontrak itu tuh nanti bakal terikat dengan hukum ini gitu. Terus tadi sama apa tadi tuh ya namanya? Serta kenapa bank mengidentifikasi risiko hukum. Pada dasarnya tujuan penerapan risiko hukum itu untuk melindungi bank dari aspek risiko hukum yang diperkirakan dapat membahayakan bank. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan usaha itu perlu menetapkan suatu pedoman pengamanan risiko hukum terhadap setiap transaksi perbankan maupun kegiatannya. Segitu aja. Ada yang mau ditambahin? Cukup, Mas Israji atau gimana? Sudah cukup Pak, cukup jelas. Terima kasih. Tadi poinnya gimana? Sorry, saya tadi ada telepon. Poinnya gimana tadi? Iya, tadi kan untuk pertanyaannya itu sebentar. Kenapa risiko hukum dapat terjadi dalam dunia bisnis? Sebenarnya kan kalau untuk hukum itu sudah ada di Indonesia ya Pak ya. Jadi nanti apapun itu pasti akan ada risikonya. Dan risiko ini tuh udah terikat dari gimana nanti terikat kontraknya atau pengikatan agunan yang sempurna atau gimana gitu Pak. Lalu ada juga pertanyaannya pakai gimana tuh gimana ya? Kalau jadi ini masukan nih, kalau jadi presenter itu yang meyakinkan gitu, jangan dilepas ke audiensnya gimana gitu. Lalu ya, untuk yang kedua pertanyaannya serta kenapa bank mengidentifikasi risiko hukum? Itu pada dasarnya kan tujuan penerapan risiko hukum itu untuk melindungi bank dari aspek risiko hukum yang akan diperkirakan mungkin membahayakan bank. Jadi untuk melaksanakan kegiatan usaha itu perlu menetapkan pedoman pengamanan risiko hukum untuk setiap transaksi ataupun kegiatannya gitu. Ya, oke. Saya tambahin. Kenapa pertanyaannya tadi ya? Kenapa risiko hukum terjadi dalam bisnis? Kenapa? Jadi gini, hukum itu kan sesuatu ini di luar perbankan gitu ya, di luar perbankan. Hukum itu kan yang berlaku di seluruh negara kita gitu ya, hukum yang berlaku di undang-undang dan juga kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata gitu ya, yang mencakup semua aspek kehidupan di masyarakat kita. Dan kenapa ada risiko hukum itu terjadi dalam bisnis sebetulnya sama tadi yang disebutkan dalam bank, bahwa bisa kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap aspek hukum dari suatu kontrak. Jadi misalnya kita melakukan jual beli, itu bisa jadi ada terjadi perbedaan interpretasi. Misalnya gini, kita kontrak sebagai kontraktor gitu ya, mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan satu gedung. Nah, di dalam kontrak itu tidak disebutkan dengan jelas selesainya kapan misalnya. Dan kita sebagai pelaksana kontrak bisa menginterpretasikan bahwa ini bisa dilakukan dalam jangka waktu misalnya 2 tahun. Sebetulnya si pemberi kerjanya maunya 1 tahun mungkin. Nah, itu kan perbedaan interpretasi. Makanya kontrak-kontrak hukum itu harus diperjelas, terutama di dalam bisnis. Ya, supaya tidak muncul risiko tuntutan hukum. Risiko hukum itu kan risiko terjadinya tuntutan hukum gitu ya, akibat adanya tuntutan hukum. Lalu kenapa bank mengidentifikasi gitu? Bank ini adalah industri yang sangat diatur, sangat diatur, dan dia permodalannya itu harus bisa mengcover seluruh risiko. Jadi modalnya itu harus bisa menyerap semua risiko yang terjadi. Dan itulah pengukuran risiko-risiko itu yang disebutkan di dalam Basel. Ya, waktu awal-awalnya bank itu hanya mengukur risiko kredit.
di Basel 1 gitu kan. Lalu masuk ke risiko operasional, risiko pasar, Basel 2, Basel 3 itu ada penambahan-penambahan untuk mengukur risiko. Jadi dibuatlah kesepakatan. Kenapa? Sebetulnya karena memang bank itu harus mengcover modalnya itu harus mencukupi gitu ya untuk mengcover semua risiko yang terjadi. Jadi itu sebabnya kenapa bank melakukan pengukuran risiko karena memang risikonya muncul gitu. Dan itu harus di-cover dengan modal untuk menutupi kerugian akibat tuntutan hukum. Itu tambahan dari saya. Oke, next ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, cuman 3 pertanyaan. Oh, udah Sudah ditutup. terjawab Jadi semua. nggak boleh bertanya Oh, lagi. Saya enggak. kalau ada yang mau nanya lagi. Kirain yang tadi. Maaf Pak. Boleh teman-teman ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya? Izin Pak, itu PPT-nya boleh di-share ke grup dulu nggak Pak? Biar kita pahami dulu. Oh, ini dari kelompok ini di kelompok 2 nih PPT-nya nih. Silakan di-share di grup. Iya. Kelompok 2, sorry, kelompok 4 ya. Gimana, Pak? Itu PPT-nya diminta tadi tuh sama Mas Israji ya, apa siapa tadi? Iya Pak, saya Pak. Pak Jumarno. Oh iya, boleh ntar dikirim di grup. Pak Jumarno ada yang mau ditanya? Iya Pak, ini baru lihat PPT-nya dulu. Nah, itu udah di-share tuh. Oke, Pak Jumarno ini sembari menunggu Bapak mau baca dulu silahkan. Kita ini dulu ya, kita tutup dulu diskusinya biar saya lanjut dulu dengan perkuliahan hari ini. Nanti Bapak boleh lanjut kalau mau bertanya ya sebelum berakhir. Oke, terima kasih ya kelompok 4 ya. Tapi ini masukan saya sebetulnya untuk semuanya dari sebelumnya saya sudah sebutkan juga bahwa kalau kita presentasi ya, kalau presentasi itu bukan membaca sebetulnya. Bukan membaca. Jadi belajar inilah ya, belajar memperbaiki gitu. Kalau kita presentasi malah ada yang pernah lihat mungkin antara misalnya Steve Jobs atau Barack Obama, kalau presentasi pernah lihat. Mungkin mereka cuma cukup 1-2 slide gitu ya. 1-2 slide yang ditampilkan dan selebihnya dia menjelaskan, menceritakan. Karena kalau baca semua kita bisa baca. Dan yang kedua di sini tuh yang diharapkan adalah kasus gitu ya, kasus yang terjadi. Jadi kalau peraturan dari misalnya dari salah satu bank gitu ya, peraturan lalu diunggah dan itu dibilang kasus, ya itu memang real peraturan yang ada di dunia nyata gitu ya. Cuman itu bukan kasus maksud saya, bukan kasus dari hukum gitu. Tadinya saya harapannya ada kasus hukum yang bisa kita bahas. Itu aja untuk kelompok 4 ya. Terima kasih. Next kita itu hari ini, saya hari ini masuk ke risiko reputasi ya. Jadi nanti saya balik yang video sesi 10 saya masukkan nanti video sesi 10 saya masukkan nanti yang di
sesi 11. Sesi 11 ini kan materinya terkait dengan sesi 11 ini materinya terkait karena saya nggak mempersiapkan ini nih hari ini. Risiko imbal hasil investasi dan layanan prima, gitu ya. Jadi nanti di recordingnya saya masukkan yang ini, risiko imbal hasil. Sekarang kita masuk ke mengenai risiko reputasi. Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Ini agak gampang dicerna gitu ya. Risiko reputasi. Kira-kira maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi di kuis tadi ada saya sebut satu pertanyaan tuh terkait satu atau dua pertanyaan terkait risiko reputasi. Sebetulnya buat kita pelajari hari ini. Ada yang bisa jelaskan apa sih maksudnya risiko reputasi? Mungkin kalau risiko pasar saya tanya, mungkin teman-teman belum pernah baca agak bingung ya menjelaskan. Tapi kalau risiko reputasi saya rasa mungkin bisa bisa menjawab. Ada yang mau volunteer jawab apa sih maksudnya dengan risiko reputasi? Kita sendiri manusia punya reputasi kan? Ini Pak, izin menjawab Pak. Iya, Ya, kalau reputasi bank itu menurunnya kepercayaan bank terhadap konsumennya atau nasabahnya. Astria boleh ikut menjawab, Pak? Boleh, ya silakan. Resiko reputasi itu resiko potensial yang dapat merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif. Ya, oke. Itu lebih tepat, gitu ya, lebih tepat. Tadi Pak Jumarno terbalik tuh Pak Jumarno. Masa risiko ketidakpercayaan bank terhadap nasabahnya. Ini yang kita bahas banknya loh. Oh iya Pak. Iya, Pak. Risiko ketidakpercayaan bank terhadap nasabahnya berarti yang rusak reputasinya siapa? Nasabahnya yang rusak. Kembali Pak ya. Iya, kembali. Tadi Astria lebih tepat. Nah, kalau dalam pemahaman teman-teman, sebetulnya kalau dia itu ya terkait dengan reputasi lalu ketidakpercayaan masyarakat gitu ya terhadap satu bank. Apa yang dilakukan perusahaan? Biasanya perusahaan punya unit apa untuk menghandle itu? Ini kita pakai logika aja. Ada unit apa untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu yang bisa merusak reputasi dia? Kan kita sering dengar tuh. Misalnya ini ya. Misalnya ada satu kasus nanti ada yang dari perusahaan itu ada yang menjelaskan. Nah, itu biasanya perusahaan apapun gitu ya, mereka akan punya unit apa yang menangani masalah itu. Reputasi kalau dipikir sebabnya apa? Ya, kita pakai logika aja. Ini mata kuliahnya yang sesi ini gampang sekali sebetulnya risiko ya. Reputasi. Susah ngambil. Ini Pak, biasanya tuh kendala di lapangan itu antara di masyarakat sekitar itu ini ATM-nya susah, itu reputasinya yang bank-bank yang dibikin jelek tuh itu Pak. Iya, itu salah satu contoh tuh Pak Jumarno. ATM pun bisa membuat reputasi kan? Iya, betul. Reputasi. Apapun sebetulnya kita dalam hubungan dengan namanya berbisnis gitu ya, sebetulnya bukan bank aja. Kan itu bisa mengganggu reputasi. Dan reputasi itu bisa menyebabkan kerugian perusahaan itu gitu ya. Nah, kalau Pak Jumarno tadi misalnya ada komplain mengenai ATM, apa yang bank lakukan? Bapak komplain kemana? Ketemu ATM rusak nih. Nah, Bapak udah kesel gitu kan.
kemana ke satu lagi ATM-nya rusak juga, yang lain rusak juga. Bapak komplain kemana? Saya biasa ke customer service-nya, Pak. Tapi biasanya biayanya customer service-nya itu mahal, Pak. Yang saya alami. Kayak kita mau ke Kalau CS saja kita komplain kan nggak ada biaya ya, Pak. Komplain kan nggak ada biaya. Ya kan, mengajukan keberatan kan nggak ada biaya. Oh iya, Pak. Biasanya ke iya, iya sih, Pak. Iya. Biaya nelpon, Pak, yang katanya itu. Iya. Nah, jadi sebetulnya kan itu udah ada salah satu jalur yang dibuka kan. Salah Iya, satu yang betul. di jalur yang dibuka itu untuk mengatasi risiko reputasi. Gitu kan. Ya, Biasanya bank akan menyediakan apa? Menyediakan ada customer service atau menyediakan call center. Biasanya kan gitu ya, di ATM itu kan ditempel. Kalau terjadi kerusakan, ini nomor kontak, ada nomor kontak yang dicantumkan. Itu kan salah satu cara gitu, salah satu cara untuk mengatasi resiko reputasi. Gitu. Jadi dan dia makanya di dalam perusahaan itu sering ada namanya unit public relation, humas atau corporate secretary. Nah, itu atau sekretaris dari perusahaan gitu ya. Dia yang akan menjelaskan tuh segala macam keluhan, komplain ataupun permasalahan yang terjadi supaya tidak merusak reputasi. Itu makanya sekarang kita masuk ke materinya ya. Nah, ini tadi sudah disebut tadi sama Astria tadi bahwa risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Stakeholder itu siapa aja sebetulnya maksudnya? Stakeholder itu mulai dari masyarakat umum, nasabah, gitu ya, pemegang saham, itu semua stakeholder. Stakeholder itu adalah semua pihak yang berkepentingan kepada bank, termasuk masyarakat umum. Yang bukan nasabah pun kita bisa sebut dia sebagai stakeholder. Gitu ya, semua yang punya kepentingan. Misalnya salah satu bank ternyata gedungnya itu merusak lingkungan. Masyarakat sekitarnya itu kan berkepentingan sama lingkungan dia. Kalau misalnya pembangunannya merusak lingkungan, itu kan stakeholder. Nah, ini kan bisa menyebabkan resiko reputasi. Jadi tingkat kepercayaan terhadap bank itu bisa menurun gitu ya karena persepsi negatif terhadap bank itu sendiri. Gitu, ini yang disebut dengan resiko reputasi. Nah, bank itu kan punya risiko inherent. Ada yang masih ingat risiko inherent? Risiko inherent itu adalah risiko yang melekat gitu ya, yang melekat pada bank dari aktivitas dia sendiri. Risiko yang melekat ini di sini disebutkan bahwa risiko inherentnya itu parameternya ini salah satunya pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Jadi misalnya reputasi pemilik banknya ternyata tidak baik, gitu ya. Misalnya bank BUMN mungkin ya pemerintahnya yang dinilai sebagai pemilik, misalnya terlalu banyak intervensi terhadap banknya itu bisa dinilai tidak baik. Atau misalnya pemilik banknya itu dikenal sebagai salah seorang pelaku kejahatan gitu ya, misalnya mafia gitu kasarnya di negara lain, dia punya bank gitu kan, itu bisa berpengaruh terhadap reputasi bank itu. Gitu kan. Jadi pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Perusahaan terkait siapa? Yang terkait dengan bank itu mulai dari anak perusahaan maupun vendor, siapapun yang berkaitan dengan bank itu. Gitu. Misalnya dari vendor apa ATM itu kan ada vendornya, pengelolanya. Pengelola kebersihan itu kan dikontrak oleh bank. Gitu ya. Kalau mereka tadi seperti komplainnya Pak Jumarno, ternyata si vendornya ini tidak melakukan tugas kebersihan gitu. Atau tidak menjaga jaringan putus, dia tidak ini. Jadi terjadi komplain dari nasabah. Gitu. Kalau bank itu rata-rata mau menjaga live-nya ATM itu bisa 98% live. 98% dari 24 jam itu bisa digunakan. Itu kalau misalnya salah satu pihak, bukan bank saja, tapi
pihak lain gitu yang berkait dengan bank seperti tadi vendor, itu bisa berpengaruh terhadap reputasi banknya, betul kan? Misalnya lalu ini nomor 2, pelanggaran etika bisnis. Banknya ternyata melanggar etika bisnis. Misalnya seperti apa? Yang jelas disebutkan adalah transparansi informasi keuangan. Ini di sini parameternya, bahwa laporan keuangan bank itu kan harus dibuka, gitu ya, harus dibuka untuk menunjukkan bahwa bank itu sehat dan bank itu diminta oleh regulator untuk menyampaikan laporan keuangannya. Lalu ada juga pelanggaran etika, misalnya kerjasama bisnis. Ini banyak juga terjadi, bukan sama bank, maksud saya dengan perusahaan lain. Misalnya salah satu kontraknya tidak bisa dipenuhi. Itu kan, ini kan kerjasama bisnis yang melanggar etika. Lalu resiko inherent lainnya adalah kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank. Tadi saya sudah contohkan misalnya ya, ada produk kredit misalnya untuk konstruksi, gitu ya, dan itu produknya mungkin lebih kompleks, bahwa misalnya karena suatu proyek konstruksi itu belum menghasilkan, maka bank tidak akan mencas bunga kepada debiturnya. Bank membiayai pembangunan jembatan atau membiayai pembangunan jalan tol, tapi selama periode pembangunan bank tidak akan mencas biaya bunga sampai jalan tol itu beroperasi dan menghasilkan uang bagi debitur. Itu kan kontrak yang lebih kompleks gitu ya, maksud saya. Lebih kompleks. Jadi kompleksitas itu bisa juga menjadi resiko hukum. Misalnya begini, banknya sudah kontrak, jadi 6 bulan pertama itu masa periode pembangunan. Bank tidak akan cas. Tapi ternyata pembangunannya itu lebih dari 6 bulan. Dalam perjalanannya ternyata pembangunan jalan tol itu memakan waktu misalnya 1 tahun. Ini kan bisa menjadi dispute ya. Karena dalam 6 bulan harusnya bank itu sudah mencas. Karena dinilai jalan tolnya harusnya sudah bisa operasi. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya, dalam 6 bulan jalan tol itu belum beroperasi. Ini kan bisa dispute ya. Jadi produknya itu sudah lebih advance ya, maksudnya advance ya, ada strukturnya gitu ya. Strukturnya itu harus bank tidak akan mencas dalam 6 bulan selama periode konstruksi. Gitu. Jadi sampai poin 3 ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak kira-kira maksudnya? Oke. Poin 4 adalah frekuensi, materialitas, dan exposure pemberitaan negatif mengenai bank. Semakin sering sebetulnya ya pemberitaan di media mengenai hal-hal yang tidak baik dari satu bank, itu bisa memberikan efek kepada risiko reputasi. Jadi yang dinilai apa sebetulnya adalah frekuensinya dan materialitas pemberitaannya, gitu ya. Lalu jenis medianya, di mana ini komplain ini terjadi, gitu. Kalau pemberitaan itu terus-menerus masif, maka bank akan mengcounter, gitu ya. Misalnya frekuensinya sudah seberapa besar, dan potensi kerugiannya seberapa besar, gitu ya. Kalau kita dipersepsikan negatif. Misalnya ada salah satu bank dia memiliki aplikasi digital, gitu ya, aplikasi digital yang digunakan oleh nasabah. Tapi ternyata aplikasi ini sering tidak online gitu, putus gitu ya, atau sering terjadi gangguan. Ini kan kalau frekuensinya terus-menerus dan diberitakan gitu ya, ini bisa menjadi exposure negatif bagi reputasi bank. Ya, yang dilihat sebetulnya frekuensinya dan materialitas pemberitaannya. Materialitas pemberitaannya itu apakah berita itu sesuatu yang sudah apa ya, menyebar luas gitu ya, menyebar luas di masyarakat. Dan ini yang juga di-manage oleh bank. Lalu frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Jadi berapa sering keluhan nasabah? Tadi Pak Jumarno misalnya komplain mengenai ATM. Seberapa besar nih frekuensi keluhan mengenai ATM ini? Nah, itu semua harus diatasi, gitu ya.
Nah, ini risiko-risiko inherent yang melekat pada bank yang bisa berpengaruh pada risiko reputasi. Ya, pertama reputasi dari pemiliknya, perusahaan terkait, misalnya vendor-vendornya, lalu ada pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama, saya sudah contohkan tadi, frekuensi materialitas dan exposure pemberitaan negatif bagi bank, dan adanya frekuensi dan materialitas keluhan dari nasabah. Itu indikator-indikatornya. Resiko reputasi itu muncul karena nasabah merasa kecewa kepada bank lalu melakukan misalnya protes, tadi seperti Pak Jumarno, langsung kepada bank maupun tidak langsung menjadi pembicaraan. Jadi bisa mendatangkan resiko reputasi. Misalnya juga itu ada stakeholder lain, misalnya pegawai. Ternyata pegawainya berbusana tidak sopan, pegawainya tidak paham terhadap prosedur. Ini kan bisa memberikan efek negatif terhadap reputasi bank. Nah, ini yang saya jelaskan tadi apa salah satu cara yang dilakukan bank untuk mengurangi risiko reputasi. Jadi, bank itu akan mengoptimalkan tuh unit pengaduan nasabah, customer care, hotline call center gitu ya. Jadi setiap pengaduan itu akan ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu, teman-teman ini bisa berbeda antara perusahaan jasa dan bukan perusahaan non jasa. Gitu ya. Kalau perusahaan jasa biasanya yang diperhatikan karena produksi dia itu adalah jasa, seperti bank. Umumnya setiap pengaduan itu harus segera ditindaklanjuti. Tapi kalau perusahaan manufaktur, walaupun dia ada unit yang melakukan komplain, tapi mereka mungkin tidak akan menyediakan call center gitu ya, yang serta-merta langsung akan menjawab pertanyaan nasabah. Gitu. Misalnya kita membeli roti, ternyata rotinya itu sudah kadaluarsa dan dia mencantumkan mungkin ya untuk call centernya gitu ya, untuk keluhan pengaduan, tapi mungkin tidak harus segera ditindaklanjuti. Jadi kalau perusahaan jasa umumnya harus segera ditindaklanjuti. Lalu ada pula unit public relation. Ini yang saya sebut tadi. Ya, public relation ini yang akan mengkomunikasikan. Dia akan merancang, mengorganisir komunikasi yang tepat untuk audiens untuk menjaga reputasi dan meminimalisir risiko reputasi tadi. Humas gitu ya, corporate secretary gitu ya. Jadi dia akan kehumasan ini yang akan berhadapan langsung dulu pertama ke masyarakat kalau terjadi risiko reputasi. Sebenarnya ada lagi untuk perusahaan go public, ada lagi ada unit investor relation. Dia yang akan mengkomunikasikan setiap permasalahan bank itu terjadi komplain dari investor, dia yang akan menjelaskan. Dia juga yang akan menjelaskan sebetulnya prospek dari bank itu gitu ya, karena ini kaitannya dengan investasi. Jadi ada lagi tuh unit investor relation. Biasanya untuk perusahaan yang sudah terbuka. Lalu apa? Dia menjunjung tinggi kaidah perbankan. Ya. Kaidah perbankan yang berlaku umum itu kan seperti kita tahu sama tahu, misalnya adanya undang-undang perbankan yang menyebutkan mengenai kerahasiaan bank gitu ya. Itu dijunjung tinggi oleh bank. Karena kalau ini dilanggar, antara lain itu bisa menyebabkan risiko reputasi. Ya. Lalu ada juga masalah perilaku sumber daya manusianya. Ini tidak terbatas dengan bank syariah, tapi juga berlaku di seluruh bank. Ada pertanyaan sampai sini? Lalu berikutnya adalah di dalam bank itu juga ada prinsip good corporate governance. Saya pernah jelaskan waktu itu good corporate governance itu adalah adanya fungsi-fungsi yang memberikan ketegasan mengenai keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Jadi setiap unit itu GCG ini adalah hubungan antar unit di dalam organisasi itu sendiri. Jadi ada unit, setiap orang, setiap unit dalam organisasi itu harus bertindak secara transparan, akuntabel dan responsibilitas. Ya, jadi
Dengan adanya GCG ini maka akan tercipta prinsip kehati-hatian. Ya, kalau setiap unit di dalam organisasinya itu sudah transparan, akuntabel. Akuntabel itu maksudnya adalah bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya dan memiliki kapasitas untuk melakukan satu aktivitas. Gitu. Dan responsibilitas bahwa setiap unit itu bertanggung jawab, gitu kan. Dengan adanya penerapan GCG ini maka kepercayaan itu akan muncul. Ya, di dalam Bank Syariah ada juga ketaatan mengenai kaidah-kaidah syariah, ya, berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Ada pertanyaan? Atau bingung? Nah, ini indikatornya ya. Satu, pengaruh reputasi dari seperti yang disebutkan tadi, reputasi dari pemilik, pelanggaran etika, kompleksitas produk, kualitas pemberitaan, dan adanya pengaduan nasabah. Nah, ini misalnya pengaruh reputasi dari pemilik ini itu akan akan menyebabkan dari ketidakpercayaan dari sisi kredibilitas. Apakah orang ini kredibel? Si pemilik ini kredibel untuk melakukan mengelola menjadi pemilik bank gitu ya. Lalu berdasarkan juga kejadian-kejadian. Pelanggaran etika bisnis ini yang disebut antara lain laporan informasi keuangannya itu transparan. Kebijakan SDM-nya, sumber daya manusianya itu juga bank itu sudah memiliki kebijakan yang cukup gitu ya. Begitu juga etika dalam memasarkan produk dan jasanya. Contohnya apa? Misalnya bank itu diatur gitu ya mengenai misalnya penawaran ke konsumen langsung kepada handphone nasabah. Itu diatur. Ya, biasanya kalau tanpa persetujuan dari nasabah, bank tidak bisa memasarkan langsung ke perangkat pribadi, gitu ya, seperti handphone. Lalu adanya kecuali itu sesuai consent dari customer, customernya pernah menyetujui gitu ya kalau dia bersedia untuk dipasarkan. Lalu ada juga pelanggaran terkait penggunaan hak kekayaan intelektual. Ini bisa terjadi sebetulnya di mana saja, bukan saja dari bank, gitu ya. Kadang-kadang masalah kecil, misalnya seperti foto artis digunakan untuk kampanye promosi, gitu ya. Dan itu kan sebetulnya hak kepemilikan foto itu punya si artis itu. Bukan nggak mungkin si artis ini akan menuntut penggunaan foto dia untuk kegiatan komersial dari bank. Lalu yang terakhir ini ada pelanggaran etika pada saat kerjasama dengan stakeholders lainnya. Ini peraturannya mengenai transparansi kondisi keuangan bank, gitu ya, laporan keuangan bank, gitu ya, laporan publikasi, serta laporan yang disampaikan kepada regulator. Lalu ada kompleksitas produk dan kerjasama bank. Ini ada misalnya jumlah dan tingkat pengangguran nasabah atas produk bank yang kompleks. Tadi saya sudah ceritakan, nih narasinya mungkin kurang tepat ya. Tapi saya sudah ceritakan, misalnya tadi ada produk kredit yang memberikan tenggang kepada debitur untuk tidak membayar angsuran selama periode pembangunan gitu ya. Karena debiturnya ini belum akan memperoleh penghasilan. Dan ini kan maksudnya produk yang lebih kompleks gitu. Kalau misalnya ternyata terjadi dispute, itu bisa terjadi dispute. Dan bisa menyebabkan reputasi bank itu menjadi buruk. Lalu materialitasnya gitu ya. Nilainya gitu, nilainya kerjasama dari bank dan mitra bisnis. Lalu yang kedua adalah kualitas pemberitaan terhadap suatu bank, terutama pemberitaan negatif. Frekuensinya berapa, jenis medianya apa, impact-nya kan berbeda-beda. Apakah kita berbicara di TV, berbicara via surat, berbicara lewat pemberitaan, atau lewat akun sosial media gitu ya. Dan materialitasnya gitu, materialitasnya apakah
ini sudah tersebar luas gitu. Nah, kalau pengaduan nasabah yang dilihat oleh bank adalah frekuensinya. Frekuensi seberapa sering ini kasus pengaduan nasabah itu muncul. Dan juga materialitasnya, apakah ini pengaduan ini adalah sesuatu yang memang sangat besar gitu ya pengaruhnya terhadap reputasi. Nah, menguranginya seperti apa? Menguranginya tadi. Jadi bank itu akan menyediakan sarana komunikasi, antara lain melalui public relation, jadi aktivitasnya media relation, bukan tidak mungkin bank akan memanggil wartawan gitu ya untuk menjelaskan kalau ada pemberitaan negatif, gitu ya, juga menyediakan call center, media sosial untuk menampung keluhan dari nasabah. Nah, ini contoh baru-baru ini di salah satu bank syariah tertimpa kasus fraud yang dibilang primitif gitu ya karena kredit fiktif dengan pemalsuan dokumen, sehingga banknya ini menanggung potensi kerugian gitu ya, dan sampai sekarang baru kembali sekian gitu ya dari total kerugian. Ini kan bisa dinilai sebetulnya apakah bank ini pegawainya kredibel atau tidak gitu ya dalam menyalurkan kredit. Ternyata kreditnya itu fiktif gitu, dan menyebabkan kerugian. Dan bagi masyarakat awam mungkin akan bertanya-tanya apakah dana saya disimpan di situ aman, gitu ya. Nah, tapi itu yang makanya setiap resiko itu sudah diukur dan harus di-cover dengan modal untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian. Ini juga case kedua, beberapa rekening nasabah salah satu bank dibobol, banyak pengaduan sehingga menjadi dimuat media massa, dan kepercayaan masyarakat terhadap bank ini menurun. Saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan mengenai resiko reputasi? Cukup, Pak. Ya. Pak Jumarno tadi masih ada yang mau ditanya, Pak? Nggak ada ya? Pak Jumarno-nya udah nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini. Nanti yang sesi 10 yang kemarin saya belum upload, nanti saya upload isinya di sesi 11. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak.